Kasus konflik yang melibatkan keluarga di Indonesia terbilang cukup masif. Dikutip dari website kekerasan.kemenpppa.go.id, khususnya di Provinsi Jawa Barat saja, terdapat 2.374 kasus konflik di lingkungan keluarga. Terdengar sangat miris, ditambah lagi konflik ini sebanyak 1.950 korbannya adalah perempuan. Kasus konflik yang terjadi ini memiliki akar permasalahan yang cenderung berasal dari perselingkuhan, perbedaan penghasilan atau ekonomi, dan sangat sering terjadi pada pasangan yang baru menikah. Entah karena kurangnya komunikasi, ketidakstabilan komitmen, tingginya ego masing-masing, dan belum memiliki mental yang matang untuk menyelesaikan masalahnya secara dewasa. So, how could we solve this problem? Di sini kita bakal bahas bareng-bareng mengenai satu topik yang menarik, yaitu mengenai pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah di lingkungan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini. So, we present you kunci harmoni keluarga, mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah secara bersama. Oke, karena ini merupakan tugas kelompok untuk mata kuliah manajemen sumber daya keluarga, berikut anggota dari kelompok 5. Terdiri dari Mahendra Zafran, Adiuda Gifari, Pratiwi Anissa, Tasya Fitriani, Anissa Fauzia, dan Lutfia Laila. Kita masuk ke materi yang pertama terkait pengambilan keputusan dalam keluarga. Sebenarnya apa sih pengambilan keputusan itu? Pengambilan keputusan merupakan proses memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan. Dalam sebuah keluarga, pengambilan keputusan bukanlah sesuatu yang sederhana. Ini merupakan proses yang melibatkan seluruh anggota, mempertemukan berbagai sudut pandang, kebutuhan, dan harapan. Namun, jika dilakukan dengan baik, pengambilan keputusan bersama dapat menjadi fondasi keharmonisan yang kuat. Bayangkan, ketika terjadi masalah atau tantangan muncul, seluruh keluarga duduk bersama sambil mendengarkan satu sama lain dan diskusi untuk mencari solusi terbaik. Setiap suara dihargai, setiap pendapat juga dipertimbangkan. Melalui proses ini akan muncul rasa saling pengertian, kompromi, ataupun komitmen bersama untuk menjalankan keputusan yang telah dibuat. Setelah memahami konsep terkait pengambilan keputusan, lalu bagaimana proses pengambilan keputusan? Ketika dihadapkan dengan permasalahan, sebuah keluarga tidak dapat bertindak terburu-buru. Perlu dilakukannya proses pengambilan keputusan secara matang dan terstruktur. Berikut terdapat 4 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Jadi, identifikasi masalah ini merupakan langkah pertama dalam mengenali inti permasalahan. Semua anggota keluarga didorong untuk menyampaikan pandangan dan pemahaman mereka tentang masalah terkait. Kemudian, proses yang kedua adalah pengumpulan informasi. Setelah memahami inti masalah, keluarga perlu mengumpulkan informasi yang relevan dari berbagai sumber. Hal ini akan memperkaya wawasan dan membantu menganalisis masalah. Kemudian, proses yang ketiga adalah analisis alternatif. Nah, dengan informasi yang lengkap, sebuah keluarga akan dapat mengidentifikasi berbagai alternatif solusi yang mungkin dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Setiap opsi dibahas secara saksama dengan menimbang kelebihan dan kekurangannya. Kemudian proses yang terakhir adalah pemilihan solusi. Nah, setelah dilakukan ketiga proses tadi, dalam menganalisis berbagai pilihan, baru dapat memutuskan solusi yang terbaik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan nilai-nilai keluarga. Oke, bahasan selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, ketika keluarga menghadapi tantangan dan harus mengambil sebuah keputusan penting, ada beberapa faktor kunci yang mempengaruhi proses tersebut. Di antaranya adalah komunikasi. Komunikasi yang terbuka dan efektif di antara anggota keluarga adalah fondasi bagi proses pengambilan keputusan yang baik. Setiap anggota harus merasa bebas menyampaikan pemikiran, perasaan, dan kekhawatirannya tanpa rasa takut atau tertekan. Kemudian, faktor yang kedua adalah nilai dan norma. Setiap keluarga memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang dipegang sebagai pedoman. Dalam mengambil keputusan, keluarga harus memastikan bahwa pilihan yang dibuat selaras
selaras dengan prinsip-prinsip tersebut. Sebagai contoh, dalam memilih sekolah untuk anak-anak, orang tua pasti mempertimbangkan tidak hanya kualitas akademis, tapi juga bagaimana nilai-nilai sekolah tersebut selaras atau tidak dengan norma dan prinsip yang dipegang oleh suatu keluarga. Kemudian, faktor yang ketiga sekaligus menjadi faktor terakhir adalah peran dan tanggung jawab. Pembagian peran dan tanggung jawab di dalam keluarga juga menjadi faktor penting. Keputusan yang dibuat harus mempertimbangkan bagaimana dampaknya terhadap distribusi tugas dan kewajiban anggota keluarga. Hal yang sering terjadi adalah ketika seorang ibu rumah tangga yang juga harus bekerja perlu mempertimbangkan peran dan tanggung jawabnya di dalam keluarga. Pengambilan keputusan tidak terlepas dari konsep manajemen. Nah, di sini kita akan bahas nih terkait peran manajemen dalam keluarga. Terdapat 4 konsep manajemen dalam keluarga. Yang pertama itu adalah perencanaan. Nah, di sini perencanaan itu berperan dalam menetapkan tujuan keluarga jangka pendek dan jangka panjang, membuat anggaran dan merencanakan kegiatan keluarga. Kemudian, konsep manajemen yang kedua adalah pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini dapat digunakan untuk membagi tugas dan tanggung jawab antar anggota keluarga, membuat jadwal kegiatan, dan mengatur rumah tangga. Kemudian, konsep manajemen yang keempat adalah pelaksanaan. Di sini, pelaksanaan dapat dilakukan sebagai wujud pelaksanaan kepemimpinan dalam memberikan contoh yang baik, mengambil keputusan, dan memotivasi anggota keluarga. Kemudian, konsep manajemen yang keempat itu adalah pengawasan, yaitu sebagai pengendalian untuk mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai, membuat penyesuaian apabila diperlukan, dan memberikan umpan balik. Nah, setelah kita memahami konsep terkait pengambilan keputusan dan peran manajemen di lingkungan keluarga, kita bakal bahas nih terkait strategi penyelesaian konflik dalam keluarga. Terdapat 3 strategi utama dan umum dilakukan dalam menyelesaikan suatu konflik, khususnya di lingkungan keluarga. Yang pertama itu adalah komunikasi terbuka. Nah, dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan bertatap muka dan berdiskusi dengan sesama anggota keluarga, diharapkan komunikasi terbuka ini akan saling memahami perasaan anggota keluarga yang lain. Kemudian, strategi yang kedua adalah mediasi. Mediasi ini merupakan proses penyelesaian konflik di mana pihak ketiga yang netral itu berperan sebagai mediator untuk membantu pihak berkonflik agar menemukan solusi yang tidak merugikan berbagai pihak. Kemudian, strategi yang ketiga itu adalah berkompromi, di mana setiap anggota keluarga memberikan dan menerima saran dalam mencari penyelesaian dari suatu permasalahan. Oke, last but not least, jadi kita di sini bakal bahas terkait pentingnya pendidikan keluarga dalam manajemen rumah tangga. Nah, pendidikan ini sangat penting dalam manajemen rumah tangga karena pendidikan keluarga menjadi tempat belajar pertama untuk berkembang bagi anggota keluarga yang lain. Salah satunya adalah anak. Anggota keluarga yang terdidik akan lebih matang dan siap dalam menyelesaikan masalah, mengelola waktu, dan mengambil keputusan yang tepat dan rasional. Pendidikan keluarga juga sebagai tempat untuk mengajarkan berkomunikasi yang efektif dan nilai-nilai moral untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Oke, kita udah ada di penghujung video, yang mana di sini kita menampilkan salah satu quotes yang kami buat sendiri, yaitu berisi keluarga bukan peran yang dapat dipilih, maka manfaatkan peran tersebut untuk lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan atas segala masalah yang akan datang ketika peran dalam kehidupan masyarakat dimulai. Oke, itu aja pemaparan materi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.